Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi santri-santri hebat. Bagaimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan di tengah pandemi ini. Dan jangan lupa pesan ibu untuk tetap jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan menggunakan masker kemanapun kalian pergi. Sudah siap ya mengikuti pelajaran hari ini? Oke, sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini berjumpa lagi dengan saya, Renita Rizky Amelia, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita masih membahas materi mengenai surat pribadi dan surat dinas. Jadi hari ini kita masih membahas tentang surat pribadi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menelaah unsur-unsur surat pribadi. Kemudian mampu menelaah kebahasaan surat pribadi. Dan yang terakhir, nanti kalian diminta menyusun surat pribadi. Pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai surat pribadi, yaitu tentang pengertian dan fungsi surat pribadi, sistematika surat pribadi, identifikasi dan kesimpulan surat pribadi. Coba anak-anak masih ingat tidak bagaimana sistematika surat pribadi? Kita ulas materi minggu lalu ya mengenai sistematika surat pribadi. Seperti yang kita ketahui, sistematika itu artinya penyusunan atau susunan. Jadi sistematika surat pribadi yaitu ada tempat dan tanggal surat, alamat surat, salam pembuka, isi surat yang berisi pembuka, inti dan penutup, kemudian salam penutup, dan yang terakhir ada identitas pengirim. Jadi sistematika surat pribadi itu ada 6 ya. Diingat-ingat ya anak-anak. Oke, kemudian pertemuan kali ini kita akan belajar tentang unsur-unsur surat pribadi, kaidah kebahasaan surat pribadi, dan menyusun surat pribadi. Yang pertama yaitu unsur-unsur surat pribadi. Coba anak-anak perhatikan surat pribadi berikut ya. Kira-kira apakah ada bagian yang kurang? Coba kita perhatikan bersama-sama ya surat pribadi berikut. Perhatikan bagian yang berisi titik-titik. Sudah? Nah, setelah kalian mengamati surat pribadi tersebut, kira-kira ada bagian apa saja yang kurang? Yaitu nomor 1, tempat dan tanggal surat. Kemudian bagian rumpang yang nomor 3 yaitu salam pembuka. Nomor 6, bagian penutup surat. Jadi apabila surat tersebut lengkap, maka bentuknya akan seperti ini. Pertama, Jakarta 25 April 2020 yang menunjukkan tempat, tanggal surat. Perhatikan surat tersebut. Keterangan yang berwarna merah ini merupakan unsur-unsur surat pribadi. Apabila ada unsur surat yang tidak dicantumkan, maka dapat dikatakan surat tersebut tidak lengkap. Misalnya, pada bagian pengirim itu tidak diberi identitas pengirim. Nah, yang terjadi si pembaca atau si penerima surat dapat kebingungan, siapakah yang mengirim surat tersebut? Seperti itu. Jadi, surat pribadi dapat dikatakan lengkap apabila terdapat unsur-unsur yang lengkap di dalamnya. Nah, jadi ini merupakan unsur-unsur surat pribadi. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat yang biasanya terletak di bagian pojok kanan atas. Kemudian yang kedua, tujuan atau alamat surat biasanya tertulis untuk siapa, kemudian di mana, seperti itu. Yang ketiga, salam pembuka. Salam pembuka ini dapat berupa ucapan salam, Assalamualaikum, atau selamat pagi, atau salam persahabatan, seperti itu. Yang keempat, bagian pembuka surat atau paragraf pembuka. Biasanya di sini
pada bagian pembuka surat itu berisi basa-basi ya. Misalnya menanyakan kabar atau menanyakan keadaan gitu. Kemudian nomor 5, bagian isi surat. Nah, bagian ini biasanya berisi tujuan mengapa pengirim menuliskan surat tersebut. Yang keenam, bagian penutup surat biasanya berisi harapan si pengirim yang ditujukan kepada si penerima. Misalnya, pengirim mengharapkan balasan atau pengirim mengharapkan si pembaca agar diberi kesehatan dan lain-lain. Kemudian, salam penutup. Bagian salam penutup ini dapat berupa salam, ucapan sampai jumpa atau sampai ketemu lagi, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir yaitu identitas pengirim, dapat berisi tanda tangan dan nama si pembuat surat. Nah, pada bagian unsur-unsur ini harus disusun secara runtut atau urut. Yang pertama mulai dari tanggal hingga yang terakhir ada identitas pengirim. Oke, sampai sini paham ya? Lanjut nomor 2 ya, kaidah kebahasaan surat pribadi. Nah, kaidah ini yang dimaksud ialah penggunaan bahasa pada surat pribadi. Ada 4 diantaranya. Yang pertama, penggunaan kata sapaan. Yang kedua, kata kerja aktif. Yang ketiga, penggunaan kata ganti orang pertama. Yang keempat, kata tidak baku untuk surat pribadi. Oke, silakan dicatat ya. Oke, sebelum kita masuk pada bagian penjelasan kaidah kebahasaan, perhatikan surat pribadi berikut. Ungaran 20 Mei 2018. Sahabatku Galuh Permani. Di Ungaran. Salam persahabatan. Hai, apa kabarmu? Bagaimana keadaanmu di sana? Semoga senantiasa sehat serta bahagia. Apa kamu masih memelihara kucing? Aku sangat rindu candaanmu loh, Luh. Kamu pasti sekarang sudah tambah cantik ya, Luh. Galuh sahabat karibku. Sejak kita berdua terpisah karena kepindahan keluargamu, berbagai hal telah terjadi di sini, di kota tempat kita menghabiskan masa kecil. Sekarang, kota ini sudah jauh berbeda dari saat kita kecil dulu. Ya, kota ini berkembang pesat. Taman dan lapangan yang dulu menjadi tempat bermain teman-teman kita, sekarang sudah berganti menjadi bangunan-bangunan tinggi. Gedung bertingkat yang berubah fungsi menjadi mall atau tempat berbelanja. Luh, sekian dulu ya suratku ini. Sampaikan salamku untuk ayah dan ibumu. Dan jangan lupa segera membalasnya ya. Segera kutunggu kabarmu. Sampai jumpa. Sahabatmu Indah Pertiwi. Coba perhatikan. Di sini ada nomor ya yang terdapat di dalam kurung. Nomor-nomor ini menunjukkan unsur surat pribadi. Yang pertama, nomor 1 itu coba perhatikan. Di sini terdapat nomor yang terletak di dalam kurung. Nomor-nomor ini menunjukkan unsur-unsur surat pribadi. Nomor 1, tempat dan tanggal surat. Nomor 2, tujuan atau alamat surat. Nomor 3, salam pembuka. Nomor 4, bagian pembuka surat atau paragraf pembuka. Nomor 5, bagian isi. Nomor 6, bagian penutup surat. Nomor 7, salam penutup. Dan nomor 8, identitas pengirim surat. Sampai sini paham? Lanjut ya. Kita masuk pada penjelasan kaidah kebahasaan surat pribadi. Itu tadi ada 4. Yang pertama, penggunaan kata sapaan. Nah, penggunaan kata sapaan dari surat sebelumnya itu ditunjukkan pada kata yang bergaris bawah, yaitu Galuh dan Luh. Misalnya pada kalimat Luh, sekian dulu ya suratku ini. Kemudian yang kedua, penggunaan kata ganti orang. Nah, di sini yang digunakan yaitu penggunaan kata ganti orang pertama, yaitu ada kamu, aku, kita. Yang ketiga, penggunaan kata kerja dalam surat. Kata kerja di sini yang dimaksud yaitu kata kerja aktif. Penggunaan kata kerja, contohnya memelihara, menghabiskan, berkembang, berbelanja, membalas,
seperti itu ya. Dan di sini yang digunakan yaitu kata kerja aktif. Contohnya, aku memasak sayur. Lawan dari kata kerja aktif yaitu kata kerja pasif. Coba anak-anak masih ingat tidak ketika semester 1 kita belajar mengenai kata kerja aktif dan pasif. Contoh kata kerja pasif itu sayur dimasak aku, seperti itu ya. Jadi apabila aktif menggunakan me, apabila pasif menggunakan di, seperti itu ya. Yang keempat, kata tidak baku untuk surat pribadi. Nah, surat pribadi tidak resmi ditujukan kepada perorangan yang biasanya sifatnya itu kekeluargaan atau persahabatan, sehingga tidak menggunakan kata baku. Contohnya, ketika kalian di pondok, kalian mengirim surat kepada orang tua, itu kan kalian menggunakan kata yang tidak baku, tetapi tetap mengedepankan kesantunan ya. Kemudian yang kedua, surat pribadi resmi. Ini biasanya ditujukan kepada instansi. Apa itu instansi? Yaitu lembaga, sekolah, atau perusahaan, sehingga menggunakan kata baku, yaitu kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh surat pribadi resmi itu ketika kalian SD, kalian pasti pernah tidak berangkat sekolah, kemudian kalian mengirim surat untuk guru kalian. Nah, surat tersebut kan menggunakan kata baku, kemudian dikirim untuk instansi atau sekolah, jadi merupakan surat pribadi resmi. Kemudian surat lamaran pekerjaan yang ditujukan untuk perusahaan atau instansi itu juga termasuk surat pribadi resmi. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Berikutnya yang ketiga yaitu menyusun surat pribadi. Sebagai seorang santri, tentunya kalian dapat dikatakan sudah mahir dalam menulis surat pribadi, terutama surat yang dikirim untuk orang tua kalian ketika di pondok. Oke, oleh karena itu saya ingin memberi tugas kalian membuat satu surat pribadi untuk wali kelas dan musyrifah. Kemudian kirim surat tersebut ke link Google Form di link kuis KBM atau link yang saya share di grup kelas. Dan jangan lupa ya, kirim surat tersebut melalui WA ke wali kelas dan musyrifah kalian. Jangan lupa diperhatikan tentang unsur-unsur surat pribadi dan juga kebahasaannya ya. Walaupun ini surat pribadi, kalian harus tetap santun. Batas pengumpulannya yaitu maksimal hari Sabtu. Cukup materi hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan langsung di grup atau bisa japri ke saya. Pertemuan berikutnya silakan belajar mengenai surat dinas. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyimak video hingga akhir. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.